Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan penting, keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Fool. Kartu kedua, di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Judgment. Kartu keempat, di sini ada Five of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Cups. Oh, ada 5, ada 6 ya. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Wands. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa di saat kamu mampu bertahan, di saat kamu mampu mengendalikan diri, mengendalikan pemikiran dan emosimu dengan sangat baik dan tepat, dan di saat itulah kamu akan tetap bisa berdiri ya pada bumi, pada tanah yang kamu pijak, dan berdiri menopang berat tubuhmu di atas kakimu sendiri ataupun dengan kekuatanmu sendiri. Nah, jadi kamu benar-benar telah mampu ya memikul, melewati, menjalankan setiap proses, setiap keadaan, setiap tekanan-tekanan yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupanmu, dan akhirnya kamu melewati itu semua sehingga keadaan dan situasi berubah menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu benar-benar mampu berdiri, tetap berdiri tegak, tetap memikul beban yang ada di pundakmu, dengan mampu bertahan, dengan mengendalikan diri dengan sangat baik dari berbagai macam rintangan, dari berbagai macam tantangan, sehingga kamu tidak akan lagi terusik oleh gerimis kecil dan angin sepoi-sepoi, sedangkan kamu sudah puas dihantam badai besar, dihantam gelombang pasang surut di dalam kehidupan. Nah, jadi inilah mungkin salah satu sikap ya, salah satu keputusan besar, keputusan penting yang kamu ambil, bahwa memang pada saat lampau ya, di masa lalumu terlalu banyak situasi dan keadaan yang membuat kamu hampir menyerah, yang membuat kamu hampir tumbang, tidak berdiri tegak lagi di atas tanah yang kamu pijak. Kenapa? Karena tekanannya begitu besar, karena tuntutannya begitu tinggi ya, baik dari pekerjaan, baik dari bisnis dan usaha, belum lagi ya, sikap, pandangan, perkataan orang tentang dirimu itu selalu arahnya tidak baik, arahnya negatif ya. Tetapi kamu benar-benar mampu ambil keputusan penting ini, bahwa kamu harus bisa bertahan dari situasi ini, dari badai ini. Dengan cara apa?
Dengan cara terus kendalikan dirimu, kendalikan pikiranmu, kendalikan emosimu agar tetap positif, agar tetap tenang, dan agar tetap bisa melihat jelas apa tujuanmu, apa yang harus kamu lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara mulai bisa mengabaikan sikap mereka, mulai bisa tidak lagi menghiraukan, memperdulikan apa yang mereka ceritakan tentang dirimu, Dan dengan begitu kamu tetap bisa berjalan pada jalurmu, berada pada track yang benar, sehingga kamu benar-benar menguasai bidang kegiatanmu, dan pada akhirnya kamu memiliki potensi yang luar biasa karena kamu sudah menjadi semakin ahli, semakin profesional di bidang kegiatan-kegiatanmu. Dan akhirnya itulah yang membuat kamu bisa tetap berdiri tegak, tetap mampu memikul tanggung jawab di atas pundakmu sendiri. Dan benar saja, kemajuan, peningkatan terjadi secara signifikan di dalam sektor-sektor kegiatanmu. Dan ditambah ada peningkatan secara finansial. Dan tentunya hubungan komunikasi, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan tentunya akan menjadi semakin nyaman, akan menjadi semakin harmonis. Kenapa? Karena beberapa dari mereka yang dulunya bersikap tidak baik, menilaimu secara tidak positif begitu, dan mereka mulai sadar dan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata keliru, bahwa apa pendapat mereka tentang dirimu selama ini tentunya itu adalah salah. Nah, dari situlah muncul rasa saling menghargai satu sama lainnya, rasa saling ingin support, ingin mendukung, dan terjadilah hubungan yang begitu kompak, begitu erat. Dan inilah yang kamu manfaatkan untuk mencapai setiap mimpi dan harapanmu yang selama ini terpendam ataupun terkubur. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu keputusan penting yang kamu pilih untuk hidupmu, bahwa kamu benar-benar harus mampu bertahan, harus mampu mengendalikan dirimu, mengendalikan emosimu, menguasai pemikiran dan perasaanmu dengan sangat tepat, di waktu dan tempat yang tepat. Dan di saat itulah kamu akan bisa berpikir jernih, memikirkan secara matang apa langkah selanjutnya, sehingga benar saja semua ini akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak kenyamanan dan kebahagiaan dimanapun lingkungan tempat kamu berkegiatan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Fool. Nah, Fool adalah siklus baru di dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin di saat kamu telah melewati badai, melewati beban berat di dalam kehidupanmu, menyelesaikan begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya tekanan, tuntutan dari berbagai macam kegiatanmu, akhirnya ada new beginnings, ada awal yang baru, yang jauh lebih baik, dan jauh lebih berkembang. Nah, makanya di sini tergambar kamu telah mampu mendengarkan alam semesta, mendengarkan orang sekitar, menangkap sinyal sekecil apapun yang ditujukan untuk dirimu. Dan dengan begitu, dengan kepekaanmu, kamu akan bisa menyaring, mengambil pelajaran yang berguna, dan kamu abaikan hal-hal yang mungkin tidak berguna, yang tidak perlu untuk hidupmu. Nah, dan dengan begitu kamu telah bisa memulai lagi awal baru, melangkah dari nol lagi, memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi-versi terbaikmu, dengan langkah-langkah yang tepat, dengan solusi-solusi yang jitu, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini adalah optimisme optimisme, kepercayaan diri untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu walking away melangkah menuju gerbang masa depan dengan mengubur hal lamamu, membuang, melupakan masa-masa sulitmu,
ya, berdamai dengan keadaanmu saat ini, dan dengan begitu kamu mulai bisa melangkah dengan pasti, ya, melompat dengan yakin, serta mengepakkan kembali sayapmu dengan lebar, dan kamu akan terbang setinggi-tingginya, meraih apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan selama ini. Makanya di sini tergambar ada optimisme, ada kepercayaan diri untuk meninggalkan masa lalu dan menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, lebih bahagia, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Judgment. Nah, jadi ini adalah perubahan baik, ya, perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu, di mana kamu telah benar-benar bisa menata dirimu dengan sangat baik, mengevaluasi, ya, dirimu menjadi lebih baik lagi, dan dengan begitu kamu akan bisa memaafkan, menerima, ya, berdamai dengan keadaan, dengan kenyataanmu saat ini. Dan ditambah ada penataan diri yang secara baik, yang secara kualitasnya semakin meningkat. Dan dari situlah kamu akan bisa melangkah, maju kembali, berjuang lagi dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang terbaik yang kamu miliki saat ini. Dan benar saja, ada perubahan baik, ada peningkatan yang signifikan terjadi di sektor-sektor kegiatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi akhirnya kesempatan, akhirnya harapan itu terbuka lebar, ya, menjadi terlihat nyata, menjadi lebih memihak kepada dirimu. Karena apa? Karena kamu mau berani memperbaiki diri, berani mengakui kesalahan, berani belajar dari kesalahan, dan berani memaafkan hal apapun dan siapapun. Nah, makanya di sini kamu ada di sini tergambar focus on loss, ya. Kamu tidak lagi berfokus kepada kekalahan apa yang telah kamu alami, tetapi bagaimana fokusmu ini, ya, menjadikan kekalahanmu ini sebagai pelajaran yang berharga, sebagai batu lompatan yang akan nantinya membantu kamu melompat lebih tinggi lagi, meraih hal-hal baru, hal-hal baik yang jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Nah, jadi mulai mampu melupakan trauma masa lalumu, kesedihanmu, kekalahanmu, ya, kegagalanmu. Mulai mampu kamu kamu lepaskan. Mulai mampu kamu kubur, ya, dalam-dalam, dan akan kamu buka lagi lembaran baru, melangkah lagi dengan gagah berani, dengan cara berani memaafkan hal apapun dan memaafkan siapapun, dan akhirnya kamu akan bisa melangkah lebih baik, ya, menggapai setiap mimpi dan harapan yang kamu inginkan saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Six of Cups. Nah, ini menggambarkan masa lalu, ya. Ada nostalgia yang indah, ya. Ada cerita sedih, ya. Ada teman lama yang begitu kamu rindukan, ataupun teman lama yang begitu membuat luka di dalam hatimu. Nah, jadi setiap apapun masa lalu yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu, baik itu sedih, baik itu bahagia, baik itu kemajuan maupun kemunduran, ya, semua itu hanyalah masa lalu. Semua itu hanyalah perjalanan, ya. Yang baik akan mampu kita ambil pelajarannya, yang buruk, ya, akan menjadi pengalaman tersendiri bagi diri kita, dan kedepannya kita akan melangkah dengan matang, dengan begitu dewasa, serta dengan begitu memiliki pemikiran, ya, yang lebih terbuka dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi
Memang di sini tergambar ada keberanian ya di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Nah, jadi ada semangat kebebasan begitu ya. Ada berani mengambil resiko, nah berani menantang diri, berani men-challenge diri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, jadi semua mimpimu, semua harapanmu tentunya akan kamu raih, akan kamu dapatkan dengan keberanian-keberanian yang kamu miliki. Nah, kamu mulai mampu membuang jauh-jauh ketakutan-ketakutanmu seperti takut gagal, ya, takut dicemooh, ya, takut diceritain begitu ya. Nah, kamu ganti dengan keberanian-keberanian sehingga resiko apapun akan kamu ambil, yang penting bisa membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya semuanya bisa kamu wujudkan dan kehidupanmu benar-benar akan menjadi lebih maju, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan menemukan ataupun mengambil keputusan yang sangat tepat. Ya, keputusan penting yang kamu pilih untuk memajukan, untuk membahagiakan, dan serta memberikan kenyamanan ya bagi kehidupanmu, bagi orang-orang yang kamu sayangi, atau bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, akan ada kehidupan yang kembali indah, kembali berwarna terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.